Sahabat Inti, kembali lagi bersama saya Bening Salsabila di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik menarik terkait teknologi dan juga perkembangannya. Sekarang kita hidup di era digital yang serba cepat. Tapi pernahkah sahabat Inti berpikir di balik kemudahan teknologi yang kita nikmati sekarang, ada satu hal penting yang menjadi fondasinya, yaitu keamanan digital. Bayangkan jika data pribadi kita tidak terlindungi atau sistem vital nasional bisa diretas kapan saja. Ketahanan digital menjadi isu yang sangat krusial, tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi negara. Untuk itu, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai inovasi ICT dan cyber security sebagai kunci ketahanan keamanan digital nasional. Dan yang lebih luar biasa lagi, sekarang kita sudah bersama sosok yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Fangky Christian, selaku Sekretaris Jenderal dari Aptiknas. Halo Bapak. Halo Mbak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di Inti Talk hari ini. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik. Baik Pak. Mungkin Bapak boleh nih Pak sapa-sapa dulu sahabat Inti semuanya, dan mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat perjalanan Bapak di industri ICT ini hingga akhirnya sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Aptiknas sendiri, Pak. Oh ya. Ya, makasih ya Mbak Bening. Halo semua sahabat Inti. Terima kasih kita bisa bertemu. Kalau keterlibatan saya di dunia ICT ya, kalau pertanyaannya itu sebelumnya saya lama sebagai profesional ya, khususnya di perbankan. Kemudian 2002 keluar dari industri perbankan, itu memulai usaha. Dan terakhir di 2005 memulai usaha terkait dengan data center, monitoring system dengan menggunakan bendera Daya Cipta Mandiri Group. Nah, di periode 2012 itu saya mulai aktif di asosiasi ya. Pertama masuk di asosiasi yang namanya Apkomindo ya. Waktu pertama kali masuk sebagai kabid kepala bidang software ya pada waktu itu. Kemudian 2016 dipercaya menjadi Ketua DPD DKI Jakarta. Nah, 2017 akhirnya karena kisruh di dalam Apkomindo, kami bersepakat membuat asosiasi baru yang namanya jauh lebih luas ya, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Nah, kemudian barulah di tahun 2022 saya diminta menjadi Sekjen Nasional dari Asosiasi Aptiknas. Itu yang mungkin sekarang banyak aktif, tapi ada juga beberapa asosiasi lain ya. Saya sebelumnya juga Sekjen di Asosiasi Cloud Computing Indonesia, Wakil Ketua Umum di Asosiasi Sistem Integrator dan Security Indonesia. Kemudian juga di terakhir ini aktif di Indonesia Artificial Intelligence Society, IAIS, itu komunitas Artificial Intelligence di Indonesia, dan juga ada beberapa asosiasi lain. Jadi kegiatannya itulah Mbak Bening. Oh begitu ya Pak. Dengan pengalaman yang panjang ini, bagaimana sih Pak Bapak melihat dalam beberapa tahun terakhir ini industri ICT di Indonesia, terutama terkait dengan infrastruktur dan teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat gitu Pak? Ya, kalau kita lihat Indonesia ini kan sedang sangat berkembang, terutama terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kita lihat dengan jumlah penduduk kita yang sangat besar, mungkin dalam waktu 20 tahun terakhir ini tuh perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat juga ada beberapa sektor di teknologi informasi ini yang menjadi sektor yang sedang berkembang sekarang ya. Mungkin kita sahabat Inti dan Mbak Bening mungkin memperhatikan di periode 2016-2018 itu e-commerce yang booming ya. Dan kita melihat dampak positif dan dampak negatifnya e-commerce gitu. Mungkin dalam 5 tahun belakangan ini kita lihat tentang keamanan cyber atau cyber security. Kemudian mungkin 2 tahun belakangan ini ada yang lebih menarik lagi, yaitu artificial intelligence ya. Itu yang menjadi pembicaraan di banyak pihak. Intinya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia itu sedang pesat berkembang. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, dengan perkembangan yang pesat itu, apa sih Pak tantangan terbesarnya? Apakah di Indonesia sendiri gitu Pak? Kalau tantangan terbesar terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, tentu kaitannya adalah pertama adalah orangnya siap apa enggak. Jadi bicara tentang kalau pemerintah membahasakannya namanya talenta digital. Oleh karena itu kami di Aptiknas semenjak 2017, salah satu program utama kami adalah membangun talenta digital. Makanya kami punya wakil ketua umum di bidang talenta digital. Ada program-program terkait dengan pengembangan talenta gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu konsentrasi kami di Aptiknas. Satu itu adalah pertama terkait dengan talenta.
Yang kedua, terkait dengan kalau kami sebutnya sekarang namanya kemandirian IT. Apakah kita bisa punya produk sendiri, bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri, ya. Ini yang menjadi tantangan besar juga buat kita sekarang. Oh, jadi dengan tantangan-tantangan itu sekarang sudah mulai mencari solusinya gitu ya Pak ya? Sudah, sebenarnya kalau Mbak Bening dan sahabat Inti perhatikan, dalam beberapa tahun ini pemerintah menyuarakan pentingnya punya produk sendiri gitu ya. Nah, produk sendiri ini biasanya kita mendukung program pemerintah dengan adanya program TKDN. Artinya kita buat semua produknya secara mandiri di negeri kita, termasuk juga produk IT. Begitu Pak. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai perjalanan karir Bapak Fengki, terus juga perkembangan industri ICT dan juga tantangan-tantangan yang ada di industri ini. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Aptiknas dalam pengembangan ICT di Indonesia. Jadi nantikan episode berikutnya.